Saudara, pemerintah DKI Jakarta sudah menyatakan atau resmi mengeluarkan keputusan gubernur yang akan mewajibkan sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat untuk masuk fasilitas umum di DKI Jakarta. Rencananya keputusan ini juga akan diikuti ada beberapa daerah lain di Indonesia. Namun demikian, kebijakan ini untuk menunjukkan sertifikat vaksin yang berlaku saat ini di saat proses vaksinasi belum merata secara keseluruhan. Data menunjukkan vaksinasi belum menjadi 50% di beberapa daerah. Bagaimana persiapan dari para pengelola usaha? Apakah kemudian tidak rawan terjadi diskriminasi ketika vaksin belum merata tetapi ada kebijakan mensyaratkan sertifikat vaksin ini? Pagi ini kita akan coba membahasnya dengan narasumber melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Ketua Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia atau HIPINDO, Handaka Santoso, dan juga Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Selamat pagi Pak Handaka, selamat pagi Pak Tulus, salam sehat untuk Anda berdua. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol. Jadi Pak Handaka, kalau di HIPINDO sendiri memang sudah, saya yakin kalau Pemprov DKI begitu ya, sudah bersiap untuk ini sudah ngajak bicara juga para pengusaha, salah satunya di asosiasi seperti HIPINDO. Memang sudah diajak bicara bahwa siap-siap kita akan melakukan ini dan itu, termasuk persyaratan untuk masuk mal, nanti ada sertifikat vaksin ini harus ditunjukkan oleh para pengunjung. Pak Handaka? Jadi gini, sebetulnya memang keputusan Gubernur nomor 966 tahun 2021 itu memang didasari bagaimana supaya kita ini bisa tetap mengadakan kegiatan ekonomi. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, kalau customer ingin datang ke pusat belanja dan merasa tidak aman, tentunya mereka akan membatalkan kunjungan. Kedua, kita juga harus melindungi karyawan kita sendiri dari potensi tertular oleh virus ini tadi. Jadi walaupun ada pro dan kontra, memang yang terbaik adalah suatu keputusan yang bisa mengatur sehingga yang datang itu memang yang sudah divaksin dan sudah bisa menciptakan herd immunity di antara para karyawan sendiri, baik itu di pusat belanja atau di dalamnya. Karena di dalam pusat belanja yang kelihatan besar gedungnya, tentu ada ratusan peritel yang ada di dalam. Bayangkan untuk retail itu sendiri adalah padat karya. Jadi sekitar 25 sampai 30 meter persegi dari area yang ada, itu ada satu karyawan. Bayangkan kalau mall itu 90.000 meter persegi. Ya, jadi ada berapa ribu karyawan di situ. Belum nanti kalau pulang dengan keluarganya. Jadi pada intinya peritel dan penyewa pusat belanja setuju aja ya Pak berkaitan dengan persyaratan ini, begitu? Ya, kami tidak keberatan. Oke, ya Mas Tulus, kalau dari sisi konsumen seperti apa? Tadi ada di paket pengantar kita kan epidemiolog mengatakan mungkin dilihat per daerahnya, karena ini kebijakan nanti kan akan dilihat diterapkan oleh daerah masing-masing begitu. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mungkin penerapannya akan berbeda karena level PPKM-nya juga akan berbeda dengan situasi penyebaran. YLKI melihat situasi ini seperti apa nantinya bagi konsumen terutama? Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya kira memang kita harus sepakat bahwa kondisi masih darurat ya, sehingga upaya untuk pengendalian apapun caranya yang memang bertujuan untuk melindungi diri dan orang lain, saya kira memang harus kita mengerti. Tetapi pada konteks harus vaksinasi ke tempat umum, ya tadi saya merujuk kepada Pak Diki Budiman bahwa saya kira harus per zonasi ya, artinya tidak buru-buru. Nah kalau Jakarta saya kira karena sudah 94%, saya kira sudah tidak masalah ya. Kenapa? Karena artinya sudah 9.400.000 orang yang di Jakarta, warga Jakarta yang semua sudah vaksinasi. Artinya tinggal sekitar 700.000 orang yang belum vaksinasi, itu pun mungkin anak-anak di bawah umur atau mungkin orang yang memang tidak bisa vaksinasi dan lain sebagainya. Artinya hampir 100% warga Jakarta sudah mengantongi sertifikasi vaksin. Ibaratnya sudah punya KTP, sehingga kalau diberlakukan di tempat-tempat umum, praktis
praktis tidak ada kendala. Nah, yang menjadi concern saya adalah bagaimana pengawasan di lapangan terhadap konsistensi hal ini. Kalau di tempatnya Pak Handaka CS, saya kira itu saya percayalah itu bisa dimonitor, bisa ada komitmen, tetapi yang kelas warteg dan lain sebagainya yang kecil-kecil, ini yang kemudian harus ada mekanisme untuk bagaimana pengawasan agar semua dipatuhi dan kemudian betul-betul ada komitmen baik konsumennya dan juga pengelola warung dan pihak lain. Ini saya kira yang terpenting pada konteks retailer yang lebih kecil di lapis bawah. Iya, dimengerti. Jadi bagi pemirsa Sapa Indonesia, Mas Tulus mengatakan nih, kalau retail seperti Pak Handaka dan kawan-kawan di mall begitu, kita udah lihatlah bagaimana mall menerapkan protokol kesehatan selama ini, sejak PSBB dulu ya kan Pak Handaka dan Mas Tulus. Betul. Nah ini syarat untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi itu juga akan diterapkan di barbershop, di warteg, sampai ke warteg nih. Kalau kita mau makan di warteg, kalau nggak bawa sertifikat vaksin, lupakanlah untuk masuk warteg. Tapi apakah warteg-warteg itu mampu menerapkan hal-hal semacam ini, begitu ya? Sedikit aja dari Mas Tulus, apa usulannya agar sampai ke tingkat bawah begitu, kelas warteg pun mampu menerapkan situasi seperti ini untuk kebaikan kita semua, Mas Tulus, usulan? Ya, pertama dari pengelola warteg saya kira harus mendeklar bahwa seluruh kru yang ada di warteg itu sudah divaksinasi dengan cara menempel sertifikat vaksinasi di warungnya. Sama seperti kita kalau naik transportasi online ya, itu ada pernyataan resmi bahwa driver kami sudah divaksinasi. Sehingga sebagai konsumen kita merasa safe. Kalau perlu di warteg itu kalau nunjukin sertifikat vaksin dapat diskon tempe dan tahunya. Ya, minimal teh gratis lah gitu. Ya saya kira itulah. Ini harus menjadi komitmen bersama karena kalau nanti kita ini kan kondisinya masih sangat rawan ya. Kalau nanti kemudian sampai terjadi kenaikan yang dramatis lagi, kita semua akan rugi. Kita akan di lockdown lagi selama 2 minggu, selama 3 minggu, sampai 1 bulan. Kita semua akan rugi. Kalau kemudian virus ini naik lagi dan potensinya masih sangat besar untuk naik lagi kalau kita tidak konsisten dari semua lini. Iya, oke. Pak Handaka, di lapangan ada kesulitan nggak sih untuk menerapkan protokol kesehatan sebelum kemudian nanti sertifikat vaksinasi ini diterapkan begitu ya? Kemarin-kemarin ada nggak kendala untuk memeriksa masyarakat yang akan masuk ke mal? Karena kan sempat buka tuh beberapa waktu sebelum kemudian naik lagi dan kita menerapkan PPKM darurat. Dan nanti ketika sertifikat vaksinasi ini diberlakukan, bagaimana tuh Pak Handaka? Apakah akan terjadi antrian karena harus diperiksa lebih rinci, lebih detail? Para pengunjung mungkin belum terbiasa untuk segera mengeluarkan, menyimpannya di mana dan lain-lain sertifikatnya. Pak Handaka, ini sudah dibayangkan? Ya, kita masih ingat ya kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu sebelum 9/11 atau 9/11. Kita naik pesawat tinggal masuk aja gitu. Tapi setelah kejadian 9/11, kita masuk pesawat, terkadang sepatu aja harus dicopot dulu dia sebelum masuk pesawat di pemeriksaan. Benar. Di situ, ya ikat pinggang aja yang kecil harus dibuka, jam tangan dibuka. Semuanya kita lakukan, tentunya adalah untuk kepentingan kita bersama. Dengan adanya harus menunjukkan vaksin, sertifikat vaksin, tentunya ini ada sedikit penambahan prosedur. Tapi kalau tujuannya lebih luas lagi, tentunya kita semua bisa menerima. Apalagi saat ini orang kadang-kadang menggunakan online. Ataupun juga kalau nggak perlu banget, kita nggak usah ketemu deh. Itu yang kadang-kadang perasaan dari customer. Jadi pemikiran akan terjadinya crowded atau penumpukan pengunjung tidak akan terjadi menurut saya. Yang kedua, memang dari pusat belanja selama ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Menurut saya seperti masuk ke rumah sakit, ya sebelum masuk Anda ke Mall, di depan sudah disediakan wastafel ya untuk cuci tangan, kemudian disediakan sanitizer, diperiksa suhu tubuh lagi berapa derajat. Jadi nggak benar-benar seperti ritual main najis gitu ya. Tapi semuanya dilakukan. Nah, apalagi sekarang hanya ketambahan adanya pemeriksaan sertifikat vaksin. Saya rasanya akan mudah karena kami tahu bahwa Kementerian Kesehatan sudah menerapkan
dan meng-create adanya apps peduli lindungi ya, begitu kan bisa terlihat apakah kita sudah divaksinnya dan nomor sertifikatnya. Oke. Jadi pakai QR code kita cek. Ya, oke, terbayang. Saya setuju sih sama Pak Handaka bahwa ini mungkin di awalnya belum terbiasa, tapi lama-lama bisa karena biasa kita, dan ini sudah menjadi sesuatu yang kita maklumi bersama sebagai upaya untuk kebaikan kita semua. Sedikit Mas Tulus dan nanti juga ke Pak Handaka. Kalau kan ada orang, tadi Mas Diki Budiman, epidemiolog, mengatakan dalam paket pengantar kalau daerah yang belum 50% ya tolong diperhatikan karena nanti menjadi ada kecemburuan sosial lah begitu. Tapi saya yakin semua daerah pelan dan pasti nanti akan mencapai target-target yang dicanangkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Tapi kan ada yang nggak bisa vaksin nih Mas Tulus karena situasi kesehatannya. Ada yang autoimun, ada yang memang kondisi kesehatannya nggak bisa vaksin dan lain-lain. Komorbidnya tidak memungkinkan atau penyakit bawaannya tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Terbayang bagaimana ini kemudian nanti penyelesaiannya kalau mereka ingin tetap bisa ke mal, Mas Tulus? Ya, pertama saya kira ini harus menjadi trigger ya baik bagi pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses vaksinasi di berbagai lokasi sehingga akses vaksinasi semakin mudah dan tidak ada kendala, sehingga percepatannya semakin tinggi dan coverage-nya semakin besar. Nah, kalau yang terjadi tadi disebutkan oleh Mas Bayu, itu kan saya kira memang itu pengecualian. Dibolehkan kalau memang ada fakta di mana dia tidak bisa vaksinasi, apakah karena usia atau dia kena positif COVID yang 3 bulan baru boleh vaksinasi atau ada komorbid. Tetapi ini memang dalam kondisi darurat orang yang beraktivitas keluar itu kan berisiko tinggi sehingga orang yang keluar harus betul-betul dialah yang sehat ya, yang sehat yang kemudian tidak berpotensi terpapar atau tidak berpotensi memaparkan kepada orang lain. Nah, ini saya kira yang terpenting dan sekali lagi ini perlu mekanisme pengawasan yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah bagaimana membuat satu skema pengawasan dan komitmen bagi kelompok-kelompok di level bawah yang kemudian tadi kalau level pasar modern saya kira kita komitmen dan sudah sangat nyata lah selama ini praktek di lapangan, tapi seperti pasar tradisional, warteg dan segala macam ini yang saya belum membayangkan bagaimana mekanisme pengawasan sehingga tidak terjadi katakanlah pelanggaran komitmen, artinya orang belum tervaksinasi bisa masuk, bisa beraktivitas dan segala macam, apalagi kalau daerahnya masih belum persentase yang ideal, katakanlah masih di bawah 50%. Ini yang saya kira juga harus menjadi catatan. Ya, oke. Menarik masukan dari Mas Tulus bahwa kalau orang yang tidak divaksinasi karena kondisi tertentu, ya memang seharusnya lebih banyak diam di rumah mungkin, karena resiko kalau keluar rumah bisa terpapar itu mungkin saja. Kira-kira kan begitu ya Mas Tulus. Nah, Pak Handaka, berkaitan dengan hal ini, apakah nanti ini dalam bayangan saya Pak Handaka, apakah ada orang yang ingin ke mal karena suatu kebutuhan misalnya, tetapi dia belum vaksinasi karena punya komorbid, dia punya sebutlah surat dokter begitu Pak Handaka, yang menerangkan bahwa saya tidak bisa vaksinasi karena penyakit bawaan saya. Nah, ini akan diizinkan masuk ke mal atau daripada nanti justru terpapar, ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, akan dilarang untuk masuk sama sekali tanpa vaksinasi, Pak Handaka? Bayangan-bayangan saja. Jadi gini Mas Bayu, sebetulnya apabila memang pengunjung tersebut tidak bisa divaksin karena komorbid atau alasan lain, makanya harus diadakan surat dokter. Dan kami tentunya setelah lihat seperti itu, kami perbolehkan untuk masuk. Jadi kita nggak ingin mengurangi keamanan kesehatan pengunjung, tapi kami juga tahu bahwa bagi mereka yang tidak bisa divaksin tentunya akan berbeda. Malahan sekarang ini ada satu pelayanan yang sangat tidak diketahui masyarakat, yaitu tinggal lewat WhatsApp aja ke tokonya. Jadi misalnya Sogo, mereka bisa WhatsApp, saya mau beli ini, merek ini, warna ini. Karyawan kami juga dengan semangat akan keluar dari gedung untuk menyerahkan dan membawa
mesin untuk transaksi yang mobile. Jadi semuanya akan dilayani termasuk bagi mereka yang belum divaksin. Jadi kalau yang komorbid diperbolehkan, juga bagi yang karena habis kena dan menunggu 3 bulan divaksin juga akan diperbolehkan. Oh, itu menarik layanan seperti ini sehingga orang tetap bisa melakukan transaksi, berbelanja sedemikian rupa tanpa harus betul-betul masuk ke mallnya juga sudah dibayangkan begitu ya Pak Handaka. Baik. Betul, jadi combine untuk balance-nya. Ya, ini juga memungkinkan sehingga kemudian masyarakat tidak merasa situasi-situasi ini kemudian menjadi merugikan bagi mereka. Bukan itu Mas Bayu, bukan hanya itu. Tapi di setiap pusat belanja di Jakarta akan ada sentra vaksin. Jadi pengunjung yang belum divaksin bisa ke situ, kemudian divaksin. Oh gitu. Nah ini menarik sehingga kemudian kalau mau masuk mall, nggak bisa karena belum ada sertifikatnya. Tapi Bapak kalau saya security atau petugas di mall, tapi Bapak bisa vaksin loh di sini. Itu tempatnya. Jadi bisa langsung vaksin. Begitu ya Pak Handaka ya? Ya, bisa disebutkan itu one stop shopping. Oke. Ya, Mas Tulus ada tanggapan. Ini menarik sih. Kita sudah donor darah bisa di mall ya kan bersama PMI dan vaksinasi juga mungkin setiap mall yang cukup besar dan memiliki kapasitas ruang yang cukup untuk melakukan vaksinasi bisa membuat sentra vaksinasi. Mas Tulus? Ya, saya kira itu ide yang bagus dan harus memang dilakukan karena itu kan untuk mempercepat coverage dari vaksinasi itu sendiri. Dan saya kira mal-mal di daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah itu juga harus menerapkan hal yang sama. Sehingga orang datang ke mal memang selain untuk apakah belanja, hangout atau apa juga ada dapat vaksinasi. Sehingga itu saya kira satu yang positif. Nah kalau di Jakarta sekali lagi sebenarnya tadi saya katakan penduduk Jakarta itu kan dari sensus terakhir itu 10.056.000. Kalau sudah 94%, artinya katakanlah itu sudah 100%, karena sisanya adalah anak-anak kecil ya yang memang belum layak vaksinasi, atau mungkin orang sakit yang memang juga tidak bisa vaksinasi atau yang positif. Jadi yang memenuhi syarat untuk vaksinasi di Jakarta dengan 94% itu artinya semua sudah vaksinasi. Tinggal beberapa orang yang mungkin belum vaksinasi dan itu kalau mau beraktivitas di tempat publik ya mau nggak mau harus melakukan itu semua demi keselamatan bersama. Oke, menarik. Ini jadi usulan atau ide-ide yang menarik yang justru akan muncul setelah ada kemungkinan bahwa sertifikat vaksin ini menjadi persyaratan untuk masuk ke dalam fasilitas umum. Termasuk ada sentra vaksinasi di mal yang sebenarnya sekarang juga sudah dilakukan, tetapi ini akan menjadi sedemikian rupa terhubung atau terintegrasi. Kita akan sambung lagi, Mas Tulus dari YLKI dan Pak Handaka dari Hipindo, perbincangan kita usai jeda. Pun begitu, sertifikat ataupun surat dokter yang menjadi persyaratan ini rawan dipalsukan. Bagaimana kita mengantisipasi hal seperti ini nantinya hanya karena ingin masuk ke dalam sebuah mal atau fasilitas umum, hal-hal semacam ini memang rawan untuk dipalsukan dan bagaimana kita mencegahnya. Kami segera kembali.